Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal dulu, walaupun barangkali tidak semua, hanya saya ambil sebagian. Minimal kalian tahu modelnya, caranya seperti apa. Walaupun barangkali di sana kemarin saya lihat kalian tidak terlalu kesulitan, ya, tapi minimal kalian tahu model kalau saya pribadi ngerjakannya seperti apa, begitu ya. Baik, yang saya lihat untuk yang kita bahas yang persamaan dulu, untuk yang soal nomor 5. Di situ soalnya apa, Cah? Akar X dikurangi 4 gitu ya, ditambah akar X dikurangi 2 gitu, sama dengan akar 2X dikurangi 6. Nah, baik. Setelah kita lihat soalnya ini, kita tuliskan syarat-syarat akar real. Ya, syarat-syarat akar real. Nah, karena ini akar bilangan real, maka yang di dalam akar harus positif. Nggak harus positif, lebih dari atau sama dengan 0. Beda ya, positif dengan lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 0, maka X nya itu lebih dari atau sama dengan 4. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0, maka X itu adalah lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian 2X dikurangi 6, 2X dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 0, maka syaratnya itu adalah berarti 2X lebih dari atau sama dengan 6, maka X itu lebih dari atau sama dengan 3, gitu ya. Baik, kalau kita tuliskan ke dalam garis bilangan itu, maka kita peroleh seperti apa ya? Wah, ini saya garis aja dulu lah, biar menggunakan penggaris aja, biar bagus. Ini, oke. Baik, yang pertama itu syaratnya berarti untuk yang paling kiri berarti 2, kemudian syarat yang kedua 3, syarat yang ketiga 4. Ini berarti arahnya ke kanan, ini juga ke kanan, ini juga ke kanan, ini ya. Nah, berarti kalau kita iriskan, X lebih besar dari 2, X lebih besar dari 3, X lebih besar X lebih besar atau sama dengan 2, X lebih besar atau sama dengan 3, X lebih besar atau sama dengan 4. Berarti irisannya apa? Berarti syarat yang pertama itu adalah X lebih dari atau sama dengan 4. Ini adalah syarat yang pertama. Nanti ini untuk himpunan selesaian, syarat himpunan selesaian nanti. Nah, kalau sudah kita kuadratkan semua ruas, begitu ya, Cah. Ini berarti akar X dikurangi 4 ditambah akar X dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 2X dikurangi 6 kuadrat. Nah, berarti kalau kita mengkuadratkan bentuk itu, jadinya gimana, Cah? Berarti jadinya X dikurangi 4 ditambah 2 akar X dikurangi 4 dikali akar X dikurangi 2 ditambah X dikurangi 2 sama dengan 2X dikurangi 6. Baik, dari situ kita peroleh kita kita ini dulu ya, kita sederhanakan yang sejenis. X ditambah X berarti kan 2X, berarti itu jadinya plus 2 akar kok plus 2, plusnya nggak usah ya. X dikurangi 4 dikali X dikurangi 2, ini sama dengan atau ini ditambah 2X dikurangi berapa di situ, berarti dikurangi 6.
Ya, sama dengan 2x dikurangi 6. Berarti kalau kita pindahkan ruas atau semua ruas dikurangi 2x dikurangi 6, berarti 2x dikurangi 6 dikurangi 2x ditambah 6. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Berarti tinggal ini jadinya 0. 2 akar x dikurangi 4 dikurangi akar x dikurangi 2 sama dengan 0. Oh iya, ini perkalian ya, ini bukan pengurangan ya. Sebentar, ini nanti jadi rancu, nanti ini perkalian, ini perkalian. Baik, kalau sudah kita kuadratkan semua ruas, jadinya ini 2 akar x dikurangi 4 dikali akar x dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat, itu tetap 0. Berarti ini hasilnya 4 kali x dikurangi 4 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, pada kasus ini berarti kita membuat nolnya adalah, kalau semua ruas dibagi dengan 4 berarti kan jadinya gini saja. Gini sama dengan 0. Ini semua ruas saya bagi dengan 4. Nah, sehingga x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga bila kita kuliah x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Nah, dari sini kita lihat syaratnya tadi. Syaratnya adalah x lebih dari atau sama dengan 4. Baik, sesuai dengan syaratnya tadi. Sesuai dengan syaratnya itu adalah x lebih dari atau sama dengan 4. Jadi himpunan selesaiannya adalah ya, jadi x yang memenuhi atau himpunan selesainya x itu sama dengan 4. Ini sebenarnya kalian masih ingat dulu di pembahasan pertama tentang akar radikal, sebenarnya kita sudah pernah membahas ini ya. Ya, tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi langsung kita kuadratkan mulai dari ini, langkah ini bisa langsung sebenarnya. Nah, silahkan kalian nanti bisa memilih lah, nggak perlu tanpa syarat-syarat ini. Jadi mulai dari sini, dari soal langsung kita kuadratkan ini langsung dari sini, kemudian baru kita cek. Kemarin masih ingat nggak kemarin ya, setelah kita membuat 0, pembuat 0 itu kita cek ya. Jadi ini cara kedua ini tanpa menggunakan garis bilangan ya. Itu tadi silahkan dipilih lah yang menurut kalian mudah seperti apa. Kalau saya pribadi ternyata kok menurut saya loh ya, itu lebih enak tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi tidak terlalu banyak garis bilangan, nanti mencari irisannya dan seterusnya, langsung aja dikuadratkan lalu menggunakan checklist ya. Saya mencoba untuk mengerjakan keduanya. Setelah kita tahu tadi kan cek x sama dengan 4. Kalau saya masukkan di soal tadi kan, soalnya apa tadi? Soalnya tadi x dikurangi 4 ditambah x dikurangi 2 ya. X dikurangi 4 ditambah x dikurangi 2 kan sama dengan akar 2x dikurangi 6. Berarti kalau kita masukkan itu adalah akar 4 dikurangi 4 ditambah akar 4 dikurangi 2 sama dengan akar 2 kali 4 dikurangi 6. Berarti ini adalah 0 ditambah akar 2 sama dengan 8 dikurangi 6, berarti akar 2. Kemudian berarti akar 2 sama dengan akar 2. Nah, dari sini berarti x sama dengan 4 adalah termasuk solusi. Sekarang untuk yang kedua, x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 4 solusi. Kita cek x dikurangi 4
ditambah X dikurangi 2 sama dengan akar 2X dikurangi 6. X dikurangi 4 jadinya apa? Berarti di situ hasilnya adalah 2 dikurangi 4 ditambah akar 2 dikurangi 2 sama dengan akar 2 dikali 2 dikurangi 6. Nah, dari sini kita lihat hasilnya 2 dikurangi 4 berarti akar negatif 2. Ini ditambah 0, ini juga 4 dikurangi ini akar negatif 2. Nah, coba perhatikan sekarang. Ini sebenarnya memang sama. Ya, ini sebenarnya memang sama, tetapi karena kita semesta pembicaraannya adalah bilangan real, maka kita simpulkan bahwa X sama dengan 2 tidak masuk pada akar atau tidak masuk pada nilai X. Kenapa? Karena ini menghasilkan bukan anggota bilangan real, sementara semesta kita itu adalah anggota bilangan real. Jadi X itu sama dengan X yang memenuhi itu adalah 4 gini ya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat untuk kita bahas untuk ketaksamaan irasional. Baik, untuk selanjutnya tentang pertidaksamaan irasional tadi, ini yang perlu saya bahas tambahan sedikit biar kalian nanti tidak kesulitan dalam mengerjakan metodenya. Jadi misalkan kalau kita punya fx kurang dari atau sama dengan gx begitu ya. Ini dalam bentuk akar. Nah, seperti ini. Metode yang pertama dalam mengerjakan ini biar nanti kalian mudah dalam mengerjakannya. Yang pertama, karena akar kita bilangan real itu adalah yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari pembatasnya yang fx ini lebih dari atau sama dengan 0. Untuk yang kedua, kita cari gx lebih dari atau sama dengan 0, baru kita mencari untuk yang ketiga batas atau selesaian dari akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah dikatakan syarat awal atau prasyaratnya. Baru ini yang ketiga itu adalah pengerjaannya. Nanti dari 1, 2, 3 kita cari irisannya, nanti mana yang memenuhi ya. Jadi caranya seperti itu nanti kalau kalian mengerjakan, agar nanti pekerjaan kita terarah sama dengan yang ada di buku. Kalau ini mau nggak mau kalian nanti menggunakannya dengan sama dengan yang ada di buku. Kita kerjakan salah satu aja yang nomor 5 ya, Cah. Barangkali yang nomor 5 aja dulu, ini boleh, atau yang nomor 5 sudah kalian inginnya nomor biar nanti masuk. Sebenarnya nomor ketaksamaan dengan persamaan itu hanya beda tanda aja. Ini saya lihat soalnya sama, biar nanti semakin banyak perbendaharaan kalian dari saya mengerjakan, barangkali nomor 4 aja nggak apa-apa. Sebenarnya ini metode hanya kalau menurut saya, maksudnya pribadi. Jadi banyak metode yang lain. Bisa ada yang langsung langkah ketiga, baru langkah 2, langkah 1 gitu, boleh. Intinya nanti kita harus mencari batas-batasnya dulu, kemudian kita iriskan begitu. Jadi ini sebenarnya dibolak-balik boleh ya, mencari batas yang langkah ketiga langsung yang ketiga, batas-batasnya apa saja, batas kedua baru batas ke 1 baru diiriskan, boleh ya, seperti itu. Baik, kalau saya sekali lagi menggunakan yang langkah yang pertama, langkah kedua baru langkah ketiga baru diiriskan. Berarti ini yang pertama mencari batas-batas akar real. Berarti ini harus lebih dari atau sama dengan 0. 2x plus 3 ya, 2x plus 3 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti
batasnya berarti 2x lebih dari atau sama dengan negatif 3, x sama dengan lebih dari atau sama dengan negatif 3 per 2. Ini syarat yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua juga sama, kita mencari batas, mencari akar-akar real untuk yang akar fx tadi. Ini saya tulis gini ya, terus mencari batas-batas akar real untuk yang gx, akar gx. Nah pada kasus ini yang gx itu yang akar yang di dalam akar ini fx nya, ini gx nya. Kalau 5 tidak, kenapa? Karena ini kan tidak di dalam akar, hanya yang ini anggaplah ini fx nya, ini gx nya ya. Berarti ini juga yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0, berarti x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga x nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ini syarat yang kedua. Baru syarat yang ketiga, kita mencari batas berdasarkan soalnya. Soalnya di situ 2x plus 3x plus 1 ya, akar 2x plus 3 ditambah akar x plus 1, di situ kurang dari 5, kurang dari 5 gini aja. Nah dari sini kita mana yang, apakah harus dikuadratkan dulu, apakah harus dipindah ruaskan, atau semua ruas, atau ada salah satu yang akarnya di bagian kanan. Nah kalian pilih yang sekiranya mudah ya, agar tidak muncul dua akar. Kalau menurut saya kan yang di bagian kanan kan belum ada akar, biar nanti mudah, ini semua ruas saya kurangi dengan akar x plus 1, atau boleh di semua ruas dikurangi dengan akar 2x plus 3. Jadi nanti biar balance antara kiri dan kanan ada sama-sama ada akarnya ya, biar nanti mudah mengerjakannya. Sehingga kalau saya seperti ini ya, ini metodenya banyak sekali ya, seperti ini. Kemudian ini kurang dari 5, ini menjadi negatif ya. Nah seperti ini, jadi nanti enak mengerjakannya. Baru kali ini semua ruas dikuadratkan, akar 2x plus 3 kuadrat kurang dari 5 dikurangi akar x plus 1 kuadrat, sehingga dari sini kita peroleh 2x plus 3 ya, kurang dari 25 ya, 25 apa ini, dikurangi 10 akar x plus 1 ditambah dengan x plus 1. Kemudian yang sejenis kita jadikan 1. Ini boleh seperti ini berarti 26 ya, dikurangi negatif sebentar, berarti ini gini, x plus 1 berarti pada kasus ini kita peroleh ini plus satunya nggak usah ya, karena sudah saya. Nah kemudian 2x plus 3 dikurangi x dikurangi 26 kurang dari negatif 10 akar x plus 1, sehingga kita peroleh dari situ ini berarti apa aja, x di situ berarti x dikurangi 23 kurang dari negatif 10 akar x plus 1. Dari sini baru kita semua ruas kita kuadratkan, x dikurangi 23 kuadrat kurang dari negatif 10 akar x plus 1 dikuadratkan. Dari sini hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 46x ditambah 529 kurang dari 100 kali x plus 1. Nah dari sini boleh kita kerjakan, x kuadrat dikurangi 46x ditambah 529
dikurangi, ini langsung aja ya, 100x dikurangi 100 kurang dari 0. Nah, x kuadrat ini berarti negatif 146x dikurangi 429 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mencari pembuat nolnya. Berarti x kuadrat 146x dikurangi 429 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, berarti kira-kira berapa cah? 143 dikali 3 ya kalau nggak salah. Berarti ini x dikurangi 143, x dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau mau mencari pembuat 0 itu disamakan dengan 0. Engkau nanti kita seperti yang kemarin, persamaan kuadrat kemarin. Jadi ini x dikurangi 143 sama dengan 0, atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, dari sini kita boleh kerjakan, berarti x sama dengan 143 atau x sama dengan 3. Sehingga kalau kita gunakan garis bilangan, ini 3, ini 143, kita substitusikan ke sini. Nah, ke sini. Ya, berarti ini yang kalau saya mengambil yang bagian kiri berarti kan 0. Ya, ini karena dianggap kalian sudah bisa, checklistnya tidak perlu saya tulis ya, langsung 0 aja di bagian kiri. Jadi kan 0 dikurangi 0 dikurangi 429 berarti negatif 429. Berarti di sini tanjangnya negatif. Nanti kalian cek sendiri. Ya, maksudnya lebih detail kalian bisa cari sendiri. Berarti kalau setelah negatif ini positif. Ya, ini negatif. Karena yang dicari adalah negatif dan ini adalah kurang dari, berarti ini seperti ini seperti ini adalah ke sana, kemudian ini adalah ke sini. Ya, ini yang mama penuhi. Sehingga untuk syarat yang ketiga, ini berarti x kurang dari 3 atau x lebih dari 143. Ini syarat yang ketiga. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini kita gabung ya. Dari 1, 2, dan 3 ini kita gabung. Jadi mana nanti yang irisannya yang sesuai. Yang pertama tadi adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Kemudian x lebih dari negatif 1, lebih dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian x kurang dari 3, x lebih dari 143. Ya, dari 1, 2, dan 3 maka kita peroleh bahwa ini jadinya tadi untuk yang pertama berapa tadi? Negatif 1 ya. Kita cek dulu. Oh, negatif 3/2, negatif 1. Oh, negatif 1, negatif 3/2. Negatif 3/2 dulu. Ini berarti arahnya ke kanan. Kemudian untuk syarat yang kedua tadi itu adalah negatif 1 lebih dari itu sama dengan negatif 1, berarti arahnya juga ke kanan. Ya, kemudian untuk syarat yang ketiga ini anggaplah ini 3 kurang dari 3 berarti gini. Ya, kalau ini sama dengan, nah ini arahnya ke sini. Berarti ini untuk yang 3, ini anggaplah yang di sini 143. Ini arahnya ke kanan. Coba perhatikan kalau kita mencari irisan dari ketiga ini saya panjangkan aja.
Nah, ini juga saya panjangkan. Berarti kalau kita yang masuk daerah ketiganya berarti kan ini tuh ya batasnya. Nah, ini masuk daerah. Nah, ini yang saya arsir ini berarti ini masuk ketiganya, ini masuk ketiganya juga, ini masuk ketiganya. Kalau ke sini nggak bisa untuk yang bagian ini 3 sampai yang ini 3 ke kiri nggak masuk. Kenapa nggak masuk ketiganya begitu? Yang masuk ketiganya kan yang hanya yang lebih dari 143 ya. Jadi kesimpulannya jadi himpunan selesainya apa? Jadi himpunan selesaiannya itu adalah X demikian hingga X lebih dari 143 di mana X adalah anggota bilangan real ya. Itu ini untuk latihannya. Untuk yang selanjutnya bisa kalian cari sendiri, kerjakan sendiri, minimal ngerjakannya seperti itu ya, minimal ngerjakannya seperti itu gitu.